Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona di Madon Tarot Channel. Apa kabar? Sehat? Haruslah. Buat apa? Pedih, sedih, merana, meronta, gulung-gulung. Nggak penting juga keles, ya kan? Iya. Yang penting kita happy di sini ya, buat keluarga besar Mami Dona Family MDF Recycle ya, yang di community MDF yang beda version, wes boleh lah. Ya, jadi ada beberapa ya MDF itu ya. Jadi selain di YouTube ada di aplikasi lainnya ya. Oke. Well. Sudah pada move on belum? Pasti masih 50-50 ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga manusia ya. Kita masih punya perasaan ya kan. Masih berasa sedih, merasa sakit hati, dendam, itu wajar lah. Kalau nggak ada mah itu bullshit, bohong itu, sayang. Nggak mungkin ya. Oke, di sini kita masih ditemani nama Meme sama Acong ini. Hai, Acong, Nihoma, Meme Nihoma. Ada juga Sulam sampai siluman naga. Ini naganya naga apa? Naga-naganya atau naga hijau ya? Sama ada siluman ayam. Ya kan? Ini ayamnya bawa labu nih, ya kan? Wah. Ini energinya baik ya di sini ya. Moga-moga kalian bisa juga ikut dengan energi yang baik ya. Nanti next time Mami juga mau pengen reading mungkin live ya nanti, tapi now tidak sekarang. Nanti pada saat Mami live nanti Mami infokan sama kalian ya. Kapan? Pokoknya nanti pasti diinfo dah sama kalian. Oke. Di sini Mami Dona juga mau nyampein ya buat kalian yang mungkin merasa sudah baik tapi kok masih kita angkat dulu ya. Di sini kalian udah baik tapi masih sakit hati atau sudah merasa aku udah berbuat baik loh Mi selama ini, udah benar-benar melakukan apa yang sudah semestinya kok masih begini. Baik itu nggak bisa dijadikan ukuran sayang, cinta, darling, sweetheart, bebek, sweet nggak bisa sayang. Karena apa? Kebaikan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia mengaplikasikannya kepada manusia juga, kepada lingkungan, kepada alam ya. Itu dengan sendirinya manusia pun juga akan bisa melihat ini manusia baik-baikan atau baik-baik beneran gitu loh ya. Tapi kalau kita bisa dalam berdoa atau dalam pengucapan secara lisan, kalau bisa kita mengucapkan yang baik-baik saja. Karena apa? Kalian masa lupa kita ini di mana-mana ya, di kanan, di kiri kita, itu kan ada malaikat penjaga kita, juga ada malaikat kita, ya kan? Dimana mereka bertugasnya nyatetin yang baik sama nyatetin yang buruk. Nah, pada saat kalian ngocehnya kagak bener, katanya malaikat, gua aminin, salah, kenapa gua bilang amin? Ya ternyata aminnya kena rezekinya yang kagak bener bahasanya, ya diaminin nama malaikat kan gitu. Selama kita bisa berbuat baik sama orang lain, pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Itu sudah hukumnya, itu nggak bisa.
Dimana orang berbuat jahat ya tetap dapat jahat. Kalau kita udah buat baik dijahatin ya kamu ya anggap aja itu pahala. Dijahatin lagi ya udah bismillah aja. Ketiga kali dijahat kagak mungkin nyampe jahatnya. Nah itu aja, semua kan keyakinan dengan diri kita sendiri. Kalau kita merasa kita benar, kita nggak melakukan kesalahan, ya dengan secara otomatis sayang. Ya. Dan juga di sini Mami reading. Mami bukan reading yang dibuat-buat. Mami reading bukan membuat suatu konsep yang membuat kalian harus berpikir keras, bingung, ini apa sih artinya, apa sih maksudnya. Enggak. Mami nggak gitu. Mami apa adanya ya Mami bicara. Kalau sebagian kalian bilangin Mami ngomongnya nggak sopan atau gimana, ya inilah Mami Dona apa adanya tanpa dibuat-buat. Ngapain kita jadi orang lain? Ngapain kita sok-sokan baik kalau aslinya kita juga munafik? Ngapain kita jadi orang yang pura-pura baik tapi aslinya kita jahat? Ngapain kita jadi orang yang pura-pura baik nggak taunya kita membenci orang? Ya kan? Mendingan kita jadi apa adanya. Lu suka silakan. Enggak ya? Kenapa? Tanya. Mungkin ada yang tidak baik, yang harus dikoreksi, ya kan seperti itu. Manusia itu selalu ngelihat casing sama manusia lain, apapun bentuknya. Tapi harus diingat guys, ya. Tuhan tidak pernah melihat casing. Jadi kita jangan menilai seseorang itu seperti kita lebih baik daripada manusia lain. Jangan sayang. Tuhan aja tidak melihat casing loh. Mau lu seorang perampok atau seorang wanita tidak baik, atau kalian seorang wanita sempurna, nah apapun itu, whatever is, Tuhan gak lihat. Tuhan lihat ya, Allah tuh melihat kalian beribadah, kalian mencintai Dia, kalian benar-benar berada di jalurnya. Udah. Hidup dengan kesederhanaan atau hidup dengan bersyukur, hidup dengan semua menerima apa adanya, bukan ada apanya, ya kan? Itu sayang, darling cinta. Jangan berpikir segala sesuatunya itu dilihat dengan satu titik. Ngejeduk ntar. Ya kan? Dilihat dari jauh, ini satu titik jalan nih, bener nih jalan, kagak tahu, boro-boro jalan, jalan buntu ternyata. Nah itu, nggak bisa sayang. Dan di sini Mami Dona juga mau bilang, ya, dalam suatu kehidupan itu ada 3 yang bisa kita jalanin, yaitu apa? Kepercayaan. Kedua apa? Kerjasama. Ya, kerjasama. Setelah kerjasama di sini, ya, kepercayaan, kerjasama, ya, dan di sini komunikasi. Ya, komunikasi ini untuk sebuah hubungan. Maksudnya apa Mami Dona? Oke, kepercayaan. Ya, kita lanjut kepada Meme dan Acong. Oke, kita bahas kepercayaan nih. Si Meme sama si Acong nih ya. Si Meme bilang sama Acong, Cong. Apa Me? Gue beliin Gue beliin gula deh, atau gue beliin beras dong. Gitu ya. Sama Acong, iye katanya Acong. Ntar pergilah Acong keluar nih, kan, ngebeli gula sama beras, kan. Nah, ternyata ya di tengah jalan Acong ketemu teman, akhirnya nongkrong, kan. Nah, si Acong nongkrong nih.
Ternyata pas nongkrong itu teman bawa cewek. Bawa cewek atau bawa cowok. Ya jelas Acong mau bawanya, temennya pasti bawa cewek kan gitu loh. Akhirnya si Acong WA lah ke Meme. Masuk yang ketiga. Tadi ini adalah kepercayaan. Si Meme memberi kepercayaan kepada Acong untuk membeli apa? Membeli gula sama beras. Masuk di komunikasi, ya kan? Nah, Acong bilang, telepon, Meme, ntar ya Me, aku ketemu temen sebentar ya. Ntar gua pulang deh. Sebentar aja. Oh iya. Ternyata nih temennya si Acong ngasih kenal cewek. Akhirnya berchatting-chattingan lah dan panjang lebar. Akhirnya di sini apa? Akhirnya di sini ya komunikasi ada, kepercayaan ada. Akhirnya lama nih Acong ngobrol nih. Begitu sampai rumah. Ya, begitu sampai rumah si Acong bilang, waduh, Me, gua lupa. Lu tadi pesan apa aja ya? Iya kan? Nah, itu yang membuat akhirnya kepercayaan kalian nggak ada. Kalian menyepelekan hal yang kecil. Berarti hubungan ini nggak berjalan karena apa? Tidak ada kerjasama. Kan kepercayaan, kerjasama, komunikasi. Komunikasi sudah ada, kepercayaan sudah ada. Kerjasamanya nggak ada. Yang harusnya dia pergi ke toko dulu, nggak taunya mager. Magernya sama siapa? Sama temennya. Gitu loh. Nggak bisa berjalan hubungan. Kedua nih, ya. Si Acong nih, ya kan? Disuruh lagi. Ayo dong, Cong, ke toko gi. Atau disuruh beli makan. Aduh, males sih, gue capek mager nih, ya kan? Tuh. Ya udah lu aja deh. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi lu bantuin gue ya di rumah bersih-bersih. Iye, katanya si Acong. Nah, kerjasama nih, ya kan? Pada saat Meme keluar, ternyata pengennya tadi makan sate. Akhirnya pada saat berjalan tidak ada sate. Berteleponlah, Cong, sate nggak ada. Terserah aja deh, suka-suka deh. Yang penting kita makan, gitu. Pada saat ke rumah, ternyata si Acong kagak kerja apa-apa, kagak bantu, sibuk main handphone. Ternyata si Acong ngomong, apaan sih, rese kali. Udah enggak, lu kagak bersihin rumah apa? Ya gue lagi sibuk main handphone. Gue lagi main game nih. Ternyata begitu dicek kagak main game. Sibuk WA-an dengan cewek yang ketemu tadi. Akhirnya kan jatuhnya di mana? Di kepercayaan, sayang. Jatuhnya apa? Berbohong. Hal yang apa? Sepele. Dari apa? Dari cuma cari makan doang. Nah itu. Hubungan gak akan bisa jalan. Ketiga, ya, pada saat si Meme minta tolong sama si Acong, Cong, tolong dong, lu keluar, kuota gue habis. Cong bilang, iye, awas ya. Bohong lagi. Iya, enggak lagi. Si Acong udah tobat ternyata.
dikasih kepercayaan, gak bakalan aneh-aneh lagi. Oke, iya kan? Kerjasama yang bener, kepercayaan dijaga. Pada saat perjalanan, si Acong ketemu lagi sama temennya, main sampai tengah malam. Begitu sampai rumah, ditanya kenapa HP mati, kok nggak ada info, gua kagak ada kuota. Ternyata dia bilang, sorry gua lupa. Nah, jatuhnya di mana? Di komunikasi. Padahal nih Acong main dari pagi, dimintain tolong sampai malam. Harusnya komunikasi bisa jadinya baik. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sayang. Itu simple. Tapi kalau ketiga-tiganya ini kalian jalanin, kepercayaan, kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, ini semua berjalan. Pasti kalian akan bisa berjalan hubungan itu dengan baik. Tapi kalian kadang tidak pernah berpikir sampai ke sana. Kalian berpikirnya hal yang kecil dibesar-besarin, hal yang besar harusnya dikecil-kecilin. Gimana ceritanya mau yang besar dikecilin, yang kecil dibesarin? Kalau kalian tidak ada bisa saling memahami, makanya si Acong sama si Meme banyak konfliknya. Kadang kita juga tidak bisa menyalahkan pihak ketiga yang masuk. Kadang pihak ketiga masuk hanya karena pihak ketiga lagi yang bawa. Akhirnya seperti itu jadinya sayang. Ya. Itulah hidup. Sebenarnya hidup itu sudah ribet, jangan dibikin ribet, Mami bilang. Dibuat simpel, men. Biar jadinya simpel. Di sini Mami hanya memberitahu bagaimana ya kita berlaku sama pasangan, kita menghargai pasangan, kita mempercayai pasangan, kita bisa bekerja sama dengan pasangan, kita bisa berkomunikasi yang benar dengan pasangan. Ya itu bakal bisa berjalan dengan baik. Sama juga seperti Mami nih ngomong sama kalian pade semua ya. Misalkan nih Mami nge-readingnya ini pakai bahasa yang berat banget. Ini kan sampai lu ngebawanya aja pakai panggul tuh, ini kan pakai ngegendong. Ini Mami Dona ngomong apa sih sebenarnya, ya kan? Diperhatiin terus kagak ngerti apa sih sebenarnya, ya kan? Kasian juga kalian. Udah capek-capek nungguin, nih kan? Terus udah ibaratnya ngedengerinnya sampai lama, kota sampai berjalan, tapi kagak ngerti, ya kan? Ya Mami Dona ya nggak mau lah. Mami Dona mah simpel-simpel aja orangnya. Ya kan? Bicaranya sesuai saja. Bicaranya seperti apa adanya. Karena Mami ini bukan orang yang munafik. Insya Allah tidak. Karena buat Mami, buat apa munafik? Toh Tuhan juga lihat kok. Tuhan juga tahu kok. Gak ada guna kan sayang? Benar. Itu. Ya. Cobalah kalian. Lihatlah di dalam hati kalian ya. Yang kalian inginkan, yang kalian mau. Ya kan. Seperti apa. Itu. Dan misalnya ya. Kalian dengan pasangan kalian kan selalu bilang, aduh Mami, dia punya orang ketiga Mami, dia punya selingkuhan, dia punya gebetan, dia punya siapa lah, bla 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 bla. Ya kita lihat juga dengan diri kita, kenapa? Ada apa? Kalau kita semua sudah melakukan sesuai apa yang kita inginkan, kalau sampai pasangan kita ada orang lain, berarti ada yang memicu. Bukan tidak ada yang memicu, pasti ada yang memicu. Jadi tidak semuanya. Kadang kita berpikir karmik. Karmik itu bisa
Si Acong mah bisa jadi karmik, si Meme bisa jadi karmik. Bahkan dari karmik bisa jadi twin flame, Mami bilang kan. Jadi di sini kalau misalkan ya kalian merasa karmik itu orang ketiga atau triparty itu mengganggu, menggoda dan segala macam, banyak unsurnya sayang. Bahkan itu bisa dari diri pasangan kalian sendiri yang melakukan dan menginginkan, karena adanya addiction juga, adanya the devil, adanya the lover juga. Nah itu. Dan kalau misalnya orang ketiga hadir, bisa juga faktor dibawa dengan orang lain yang memberi toksik di dalam, bisa. Jadi banyak faktor. Bahkan banyak yang tadinya baik-baik, kan akhirnya nyoba-nyoba keterusan. Ternyata enak coy. Ya repot. Ya kan? Cobalah kalian pahami dalam diri kalian masing-masing. Kalau yang sudah rekonsiliasi juga belajar dari masa lalu, belajar dari yang kemarin-kemarin. Kalau kalian rekonsiliasi akhirnya bubar lagi, ya kan, amjar lagi, berarti hubungan kalian itu memang sudah masa expired. Masa berlaku sudah habis. Ya kan? Tuh, udah. Allah bilang kalian minta maksain, ya udah. Jalanin. Ternyata kagak bisa jalan. Ya Allah bilang, ya kan udah gue bilang kagak bisa, tapi lu ngemaksa. Ya udah, ya dapatnya seperti itu. Begitu sayang. Ya, pahami ya sayang ya. Oke, buat yang masih di energi Mami Dona, Mami ucapkan terima kasih ya. Yang baru masuk ya, yang baru masuk subscribe, terima kasih ya. Yang komen juga pasti Mami baca komen kalian ya, selalu Mami kasih love. Nah, kalau yang belum ada energi dari energi Mami lewat semesta, kalian tanya kenapa. Kalian selalu bilang, Mami Dona dibantu dong energinya. Ya kalian harus paham bagaimana kalian bisa mendapatkan balasan energi tersebut. Kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan, perubahan dalam diri kalian sehingga kalian bisa baik. Contohnya gimana Mami? Ya carilah recycle. Susah Mami Dona, ya itu bukan urusannya Mami. Kalian juga harus berjuang seperti kalian memperjuangkan cinta kalian. Seperti itu sayang. Ya, paham ya? Jadi di mana Mami bisa menjawab dengan baik, ya. Insya Allah doa kalian didengarkan, ya. Mami juga membantu doa kalian, ya. Insya Allah. Tapi di mana kalian mau berusaha, disitulah energi itu ada, ya. Pahami sayang ya. Oke, kita kembali ya. Tarot bukan Tuhan, tetapi tarot adalah sebagian daripada energi yang disampaikan semesta ya, untuk kita pelajari ya. Dan di sini ada energi cinta ya. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang bisa menjadi pelajaran. Dan pastikan ya, tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot ya kita bisa menjadi tahu ya. Dan di sini pastikan kalian berdoa ya sebelum mendengar reading Mami Dona ya. Ini azan, kita stop dulu sayang ya. Nanti kita lanjut ya. Kita mau bercerita tentang masalah kepercayaan menghargai ya. Kepercayaan menghargai ya. Kita coba mau lihat di sini ya. Divine masculine dan divine feminine ya. Kita mau lihat apa yang
dirasakan sama maskulin ya setelah kalian berpisah ya. Apa yang dirasain, kita kepingin tahu ya. Atau pada saat rekonsiliasi juga kita tidak tahu, nanti kita lihat kartunya seperti apa ya. Oke sayang, kita mulai ya. Pastikan sudah berdoa ya. Oke, kita coba reshuffle dulu ya. Kita mau lihat ya, divine maskulin ya. Lagi seperti apa ya perasaannya setelah meninggalkan kalian ya. Perasaannya seperti apa? Kita lihat di sini. Atau yang sudah rekonsiliasi juga perasaannya seperti apa. Tapi Mami tidak tahu ya. Nanti Mami lihat ya, kita lihat sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me any code and sign for divine masculine, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apa yang dirasakan? Untuk 4 elemen air, tanah, udara, dan api. Apa yang dirasakan maskulin sekarang? Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, kita taruh di sini ya. Oke, kita ambil apa yang terjadi. Di sini ada strength ya. Di sini ada the emperor on the reverse. Di sini ada three of wands. Wow. Apa yang terjadi? Dan di sini ada ten of wands. Di sini ada Ace of Sword. Di sini ada Four of Wands. Di sini ada King of Wands. Di sini ada Eight of Wands. Oh, banyak wands. Di sini ada Temperance on the reverse dan the Tower. Oke. Kita bicara tentang kesimpulannya nanti ya. Oke, di sini. Acong dengerin baik-baik ya. Acong harap-harap cemas ini si Acong nih. Straight. Ya. Ada di sini penyesalan ya. Divine maskulin merasa ya hubungan yang terjadi selama ini ya dibina ya hanya karena sesuatu kebodohan, hanya sesuatu keinginan, di mana kekuatan sebuah cinta itu luntur. Wah, kayak baju aja luntur ya. biar bersih dikasih pemutih aturan ya. Ini kekuatan hatinya runtuh karena sesuatu yang dia lakukan begitu dahsyat. Karena apa? Divine maskulin di sini hanya memakai logika, tidak memakai perasaan, sehingga kekuatan yang dia lakukan ya terhadap hubungan kalian itu membuat dia sangat menyesal karena memakai ego selama ini ya. Tidak berpikir panjang, melakukan sesuatu itu hanya keinginan dan hanya karena keegoisan. Sebagian karena praktisnya terlalu tinggi ya, gengsi terlalu tinggi di sini ya. Terutama keras kepala yang begitu hebat, mengalahkan segalanya, ego ya. Dia bermain ego di sini sehingga tadinya kekuatannya itu full power, penuh, wah kayak
motor mobil baru diisi bensin tuh, handphone dicas tuh, kekuatannya gila men, ya kan, wah ngebut, dikejar, ya kan, hasrat dan keinginan dikejar. Ternyata dia rasakan menyesal karena keputusan yang diambil pada saat itu adalah keputusan dalam kondisi emosi maksudnya. Emosi. Sehingga pada saat kalian tengkar, ribut, konflik dengan emosi, ya, tidak berpikir panjang. Bahkan mungkin pada saat itu, ya mungkin kalian pada saat ribut baru-baru ya happy-happy aja, dia mah bodo amat, nggak mikir ya. Tapi sepanjang seiring waktu berjalan dengan apa yang dia rasakan, dengan keputusan yang dia ambil, ya, membuat dia betul-betul merasa terpukul, menyesal karena yang dia lakukan itu tidak seperti ekspektasi dia. Dia memakai pikirannya hanya untuk sebuah kepuasan. Kepuasan apa, Mami? Kepuasan batin lah. Untuk apa? Untuk bahagia diri sendiri. Dia mempunyai kekuatan, ya, dengan egonya dia bertindak, tidak memikirkan perasaan kalian gimana. Ya, Cong, kamu nggak ngerti perasaannya si Meme gimana rasanya nih, ya kan? Bablas habis, yang penting happy. Acong begitu. Ternyata egois, keras kepala, mementingkan diri sendiri, mengatur, mengontrol, pupus, gugur dan pupus. Bahkan dia melakukan hubungan kolaborasi bersama orang lain dengan Triparti, tidak membuahkan hasil. Yang dirasakan maskulin sekarang itu benar-benar menyesal, benar-benar terpukul. Kalaupun dia dalam kondisi yang dia bilang, gue baik-baik aja, gue mah nyantai-nyantai aja, itu mah bohong. Karena apa? Sekarang maskulin tidak punya kekuatan, labil, stres, terguncang. Karena apa? Dia menggorok kesetiaan, loyalitas. Dia tidak pernah berpikir bahwa feminim itu betul-betul setia, tidak mempermainkan, ya, bahkan betul-betul mengurus dan merawat hati, tidak menyakiti. Tetapi karena egonya hanya untuk menyukseskan hubungan Triparti ini, akhirnya meninggalkan atau membuat suatu keputusan di atas keputusan lain tanpa pikir panjang. Akhirnya beban, stres, menderita. Beban yang dipikul begitu berat. Walaupun sekarang dengan hubungan Tripartinya pun penuh dengan beban karena penyesalan yang dia anggap waktu bersama feminim, dia pasti bisa menjalankan semuanya tanpa beban, ya, menjalankan hubungan Triparti ini tanpa beban. Nih, ternyata salah. Hubungan itu tidak kuat landasannya. Karena apa? Dibuat hanya karena emosi, hanya karena ego untuk hubungan Triparti tersebut, sehingga membuat batin dari divine maskulin meronta, ingin keluar karena ternyata beban yang dia rasakan itu lebih daripada waktu bersama kalian. Dia ingin keluar dari beban apa? Triparti ini. Ingin keluar dari beban ini. Triparti ini yang ingin dia keluar. Ya.
Jadi yang dirasakan sekarang begitu berat. Jadi kalian ya juga tahu hubungan tripartinya nih, si Acong nih ya kan, si Meme itu overthinking juga. Wah, hujan sayang ya. Alhamdulillah ya, rezeki ya. Masih bisa dengar ya. Jadi di sini merasa benar-benar hubungan yang terjadi sangat membuat pasangan kalian ya amat sangat sedih. Jadi sekarang Divine Maskulin itu sedih. Ya si Acong mah sedih tuh. Gara-gara dia memilih memilih siluman naga sama siluman ayam kukuruyuk. Ya, jadi gitu sayang ya. Dan di sini keputusan Divine Maskulin untuk mengakhiri hubungan ini benar-benar sangat salah langkah ya. Melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga ternyata salah. Sedih keputusan yang dia ambil secara mendadak dan sepihak ya, hanya untuk merobek komitmen ya, komunikasi ya, juga merusak hubungan dan membuat beban dengan hubungan triparti yang dia jalankan. Tadinya dia berharap hubungan ini dia bisa lakukan, dia mempunyai kekuatan. Ternyata salah. Dia ingin keluar dari beban triparti ini. Maskulin ingin keluar dari beban triparti ini dan menyesali keputusan yang dia ambil itu salah, yaitu merobek komitmen. Ya, itu yang dia rasakan sekarang. Dan di sini hubungan yang diambil dengan keputusan sepihak dan juga hanya karena hasrat, hanya karena emosi hasrat, emosi dan hasrat di sini ya. Mudahan dengar ya sayang ya. Masalahnya hujan ini ya. Hanya karena emosi dan hasrat untuk suatu hubungan triparti ya, akhirnya membuat Divine Maskulin sadar ya. Suka atau tidak suka, Divine Maskulin ini sadar bahwa hasratnya bermain-main, bermain api ya, melakukan hubungan triparti dengan orang lain ya, dengan cinta lainnya ya. Ternyata sekarang yang dipikirkan oleh Divine Maskulin adalah bagaimana caranya bisa hubungan ini bisa baik lagi. Nah, bagaimana caranya bisa baik lagi nih? Mengembalikan komitmen yang sudah rusak. Ya. Jadi di sini Divine Maskulin mencoba mencari kekuatan untuk bisa komunikasi bisa jalan lagi. Dan di sini menanggalkan ego, membuang segala ego dan sudah sadar bagaimana caranya mengatasi ego
mempunyai kekuatan untuk berkomunikasi. Jadi maskulin sudah berpikir sekarang untuk melakukan komunikasi, mencari jalan keluar seperti apa, ya, tentang menjujurkan semua yang pernah terjadi, ya, memberi penjelasan kepada kalian. Wah, bolehlah. Acong, lu sadar, Cong, sudah, Cong. Lu sadar lu mau ngomong lu sama si Meme lu. Nih, dia memberi berita, bahkan ingin adanya sebuah komunikasi kembali. Karena apa? Kenapa Mami dia ingin berkomunikasi? Kenapa Divine Maskulin ingin berkomunikasi? Karena selama hubungan yang terjadi dengan triparty tidak ada keseimbangan hidup, tidak bahagia, tidak seimbang, bahkan stres, hubungan tidak ada kebahagiaan, berharap hubungan yang dia lakukan, bahkan sebagian ada yang menikah, itu babak belur juga, hubungannya babak belur, bahkan hancur. Jadi kenapa Divine Maskulin ingin menghubungi kalian lagi, ya, ini suka atau tidak suka, insya Allah dengan izin Allah, Tuhan mengizinkan, kun fayakun, ya, hubungan mereka tidak mendapatkan berkah dan tidak seimbang. Akhirnya Divine Maskulin ingin menghubungi kalian kembali karena ya hubungan yang terjadi hancur. Hubungan mereka hancur lebur, guys. Hubungan yang dibina dengan triparty ini hancur. Kenapa? Tidak ada keseimbangan, babak belur. Dia menghancurkan hubungan kalian hanya merasa tidak sepadan, tidak seimbang, tidak bahagia. Ternyata hubungan yang dia bangun kembali dengan menikah lagi, atau melakukan komitmen baru lagi di atas komitmen lain, ataupun komitmen baru dengan orang ketiga, atau dengan triparty lainnya, atau dengan cinta baru, dengan past life, apapun bentuknya, hancur, guys. Ya, hubungan tidak jelas. Divine Maskulin menghancurkan hubungan, ternyata hubungan triparty yang dia bangun pun babak belur, hancur, guys. Aduh, bagaimana ini, ya? Dan di sini kita minta klarifikasi, ya. Oke, klarifikasi kesimpulannya, guys. Oke, sudah, ya. Sudah. Oh, masih terus, sayang. Oke. Di sini ada five wands. Benar-benar merasa perang batin, ya, perang batin terhadap hubungan yang sudah hancur lebur, ya, karena hubungan yang terjadi, ya, hancur, menyesal, sebagian dari kalian digantung, ya, perang batin, ingin memperjuangkan kembali, ya, hubungan yang sudah tergantung, hubungan yang sudah membuat dia merasa benar-benar merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin keluar dan dia ingin mengakhiri, ya,
Dia ingin mengakhiri ya hubungan ini ya. Jadi perasaan divine masculine sekarang benar-benar perang batin coy. Karena dia menghancurkan hubungan hanya untuk kepuasan dan kebebasan, bahkan menggantungkan kalian ya. Sekarang bingung. Sekarang ini lagi bingung guys, bagaimana ini ya. Dan di sini the word Ace of Pentacles, Seven of Cups. Ya perang batin karena tujuan yang dia ambil, tujuan hidup dengan banyak pilihan, berharap dengan pilihan banyak bisa bahagia dimanapun dia berada. Apapun dia bisa bahagia. Ternyata batinnya tersiksa. Sebagian ada berjauhan dengan kalian, tidak di satu kota, beda jarak ya. Hanya untuk kepuasan, divine masculine menghancurkan hubungan hanya untuk mendapat kebahagiaan dan mencari keberuntungan ya, mencari keberuntungan dengan orang lain. Ternyata gagal maning coy. Gagal maning ya. Dan di sini the Judgment, Six of Wands ya, dan Knight of Pentacle. Ini on the reverse, the Judgment-nya, bahwa apa yang dia rasakan, maskulin rasakan, tidak ada tujuan hidup ya. Menyesal dengan pilihan yang dia pilih, ternyata tidak mendatangkan hasil, bahkan membawa kehancuran. Berharap ada keberuntungan ya, ternyata tidak membuat peruntungan yang dia rasakan dan tidak ada kemenangan. Dan di sini divine masculine menginginkan ada sebuah keadilan, keputusan, dan keberhasilan. Apa yang dia lakukan ini bisa berhasil, yaitu apa? Menemui kalian. Di sini divine masculine akan berusaha mencari jalan untuk menghubungi kalian dan bisa kembali kepada kalian ya. Mendapatkan cinta kalian kembali dan dikembalikan oleh semesta. Wow. Begitu dang. Di sini hatinya benar-benar menyesal, sedih, dan di sini on the reverse ya. On the reverse, menunggu. Kalau begini menunggu, tapi divine masculine tidak mau menunggu, akan mencari jalan cepat untuk bisa kembali pada kalian. Apapun yang terjadi, karena kebahagiaan itu hanya ada di kalian, bukan di orang lain ya. Bahkan dengan tripartinya ya, tidak merasa dihargai, gagal. Karena apa? Terlalu banyak waktu yang dibuang, terlalu banyak momen-momen yang dia tinggalkan, terlalu banyak yang dia rasakan. Dan di sini tidak tahan, ingin mengakhiri semua permainan untuk kembali kepada divine feminine.
Jadi di sini guys, kalau dilihat ya, divine maskulin ya, ingin kembali ya, energi update-nya ini sayangnya, pesannya dari semesta. Apa yang dia rasakan setelah pisah? Ya ini, paining saya. Ya karena penyesalan yang dia rasakan masih menyesal, tapi masih cari jalan seperti apa. Egonya sudah tidak ada. Ya, seperti di depan tadi Mami jelaskan, egonya sudah luntur. Cuma untuk mendapatkan keberhasilan, untuk bisa menemui kalian, untuk bisa memperjuangkan hubungan ini, keputusan dari semesta masih belum, masih harus membayar karma. Namun di sini semesta bisa diberikan kebahagiaan itu di mana maskulin benar-benar menyesal, bukan menyesal kaleng-kaleng atau abal-abal nih. Kebahagiaan itu bisa dikembalikan dan ada kemenangan di mana maskulin benar-benar mempunyai keberanian. Kalau tidak ada keberanian ya maaf kata saja. Minta 1, 2, oke, ditambah ya 3. Ingin keluar dari kondisi yang tidak berdaya ya, karena tidak mau lagi membentengi diri, karena yang dia tahu kebahagiaan itu hanya dengan kalian ya. Ucapkan apa sayang? Alhamdulillah, berarti kita adalah kebahagiaan yang sebenarnya ya. Kebahagiaan tidak dia rasakan sayang, karena dia hanya inginkan kebahagiaan yang sebenarnya terhadap kita. Jadi hubungan yang terjadi tidak membawa kebahagiaan maskulin. Jadi setelah dia meninggalkan maskulin, benar-benar menyesal. Dan energi kemarin beberapa waktu ya, berapa bulan terakhir masih lemot. Coba dicek ya di video Mami ya. Nih si Acong masih lemot kemarin, BPJS ya, belum 4G. Sama si Meme, ya kan? Nah itulah semesta memutarkan hati. Dimana kalian sudah melepaskan dengan ikhlas, maka itu akan tertrigger kembali. Semesta memberikan rasa yang sama ya. Kita minta ya, malaikat cinta bilang apa ya? Kita reshuffle dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dear, may beloved, give me klarifikasi. Apa yang harus maskulin lakukan untuk hubungan yang telah ditinggalkan? Thank you. Oke. Saya lihat ya. Saya lihat sayang. Oke. Wah. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to preserve this fair through the eyes of the teacher of love. Jadi sebagian maskulin sudah mendapatkan pencerahan ya. Mungkin beberapa maskulin tersadar oleh apa? Oleh energi kegelapan ya. Adanya magicom ya, karena apa? Di saat maskulin sudah mulai berdoa, nih si Acong udah mulai sadar nih, sudah mulai ibadah ya dia, ya kan? Karena apa? Tuhan yang membuat, Tuhan yang memberikan bimbingan, Tuhan yang memberikan hidayah ya, ya membimbing ya, dimana tentang sebuah kebenaran ya dibukakan mata oleh semesta. Tuhan membukakan mata batin maskulin untuk belajar tentang sebuah cinta. Sebuah cinta ya, makanya banyak bintang-bintang di langit, tapi masih ada gelap. Maskulin mau keluar dari ini.
ya, dibantu ya, didoakan yang baik ya, biar maskulin bisa keluar ya, untuk mencapai apa? Kembali kepada keluarga. Nih, dimana kalian yakin, bantulah untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kembali kepada rumah kalian, kembali pada jiwa kalian ya, di sini ya. Pesannya semesta seperti itu. Dan di sini a honor how I want to feel. Jadi maskulin menginginkan dan mau merasakan semua perjalanan itu sebuah pelajaran hidup, dan sadar, sangat-sangat sadar sekali sekarang bahwa yang terjadi itu adalah pengalaman dan pelajaran hidup, dan di mana maskulin sudah terbuka bahwa yang tadinya tuh si Acong kagak percaya sama Tuhan, kagak percaya sama takdir, kagak percaya sama karma, kagak percaya semuanya, yang penting dia enak-enak tuh sama siluman tuh. Ya kan? Dan Meme hanya bisa berdoa, dan ini jawaban. Ya, Tuhan tidak pernah salah, guys. Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan apa? Barokahnya, rezeki. Jadi kita harus percaya, di mana kita yakin doa kita semua karena kita ikhlas, Tuhan pun memberikannya dengan ikhlas, tanpa protes. Dan di sini makanya mata yang dibuka itu adalah mata hati, guys. Dan di sini I am the dream of my dream, di mana Tuhan akan mengembalikan mimpi-mimpi kalian yang hilang, di mana kalian sudah kembali pada diri kalian. Kebahagiaan tentang mimpi kalian akan dikembalikan untuk bahagia bersama. Aminkan sayang ya. Amin Allahumma amin ya. Ini pesannya untuk energi update. Jadi di sini di mana semua sudah berjalan ya, I am the dream of my dream. Jadi mimpi adalah mimpi ya. Jadi mimpi dari kalian feminim untuk kembali bahagia, kumpul bersama keluarga, kembali pada keberkahan. Itu bukan saja menjadi mimpi, ini mimpi dari maskulin, walaupun ini on the reverse ya, karena dia harus belajar ya, menerima hidayah dan membayar karma. Itu akan terlaksana ya. Mimpi feminim sama, dan mimpi maskulin juga sama. Insya Allah doakan yang terbaik biar proses cepat, prosesnya bisa cepat ya, yang universe mau ya, karena universe akan membimbing maskulin ya, dengan apa? Membuka mata hati, dibuka, nyata-nyata akan dibuka tentang pelajaran hidup yang sebenarnya. Siapa yang harus kamu cintai, siapa yang kamu harus sayangi, itu akan dibuka sama semesta. Jadi kalian jangan pernah khawatir, kalian jangan pernah takut ya. Kalaupun di kehidupan itu memang ada baik, ada buruk ya. Tapi di mana kita bisa membuat kehidupan itu bisa menjadi baik, pasti akan menjadi baik. Walaupun ada kerikil-kerikil, yaitu perjalanan. Kagak ada kita hidup lurus-lurus aja, itu sulit. Gak akan mungkin sayang, pasti akan ada pasang surutnya. Hidup itu pasti ada, rezeki juga naik turun. Tapi dimana kalau kita benar-benar mau merasakan sesuatu ini harus dirubah, kita sadar, pasti kita akan ada jalan keluar. Jangan pernah takut ya. Dan di sini Mami Dona berharap ya kalian semua tetap bisa healing,
kalaupun yang baru masuk di Mami Dona juga paham ya. Mungkin kalian baru ngelihat channelnya Mami yang rada sedikit ngeboys ya, rada sedikit cowboy ya. Itu Mami Dona begitu orangnya apa adanya ya, tapi tidak seperti terlihat. Karena apa? Hati itu tidak bisa dibohongi. Kalian akan merasakan walaupun kita tidak bersama, tapi kita terasa dekat. Kalian merasa Mami ada di samping kalian, di depan kalian, di belakang kalian. Ya, itulah energi. Mami harapkan kalian juga sama ya, membuat energi kebaikan agar orang yang kalian cintai atau orang baru, orang siapapun bisa merasakan energi kebaikan kalian seperti kalian kepada Mami, Mami kepada kalian. Mami sangat mencintai kalian, menyayangi kalian, benar-benar ikhlas sepenuh hati. Sehingga kalian juga merasakan kan? Kita tidak kenal, tetapi kita seperti sudah kenal lama sekali. Dan hubungan yang terasa di dalam Mami Dona Family Recycle tidak seperti orang lain, tetapi seperti keluarga. Suka atau tidak suka, kalian akan menyadarinya. Apa yang Mami omong, apa yang Mami ceritakan, apa yang kalian rasakan, kalian seperti keluarga terdekat Mami Dona. Dan Mami sangat sayang sama kalian. Mami kepingin kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terutama pribadi apa? Kuat lahir dan batin. Dan mencintai diri sendiri. Walaupun kita mempunyai pasangan atau punya orang lain untuk dicintai, tetapi kita tetap percaya bahwa yang tidak dianggap atau yang tidak mungkin untuk manusia, tapi mungkin buat Allah. Ya, pahami sayangnya. Sekian dulu ya reading Mami Dona. Nanti kita ketemu lagi ya di reading berikutnya ya. Mami Dona masih di outside ya, dengan energi yang berbeda, tapi tidak apa-apa. Kita dibantu nih sama Acong sama Meme nih. Makasih ya, kamsia Acong, kamsia Yame ya. Ini ada dragon juga, thank you ya, kamsia juga ya. Kita dibantu ya. Oke, sekian dulu reading Mami Dona. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.